Awal-awal buka terus terang kita belum sebanyak sekarang 8 orang dalam satu hari itu baru sekitar 3 sampai 4 tenaga aja. Kebetulan kita di sini satu layanan aja ya yang pajar jadi. Jadi ada satu hari di mana shift siang kalau nggak salah itu sebenarnya ada 1 atau 2 orang dalam satu. Lah kebenaran itu izinnya dadakan. Dan saya pun nggak bisa nangani sendiri, terutama setrika itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa setrika, jadi itu benar-benar pusing ini gimana. Padahal saat itu harus ada pakaiannya harus diselesaikan. Nah itu wah itu dan saya pusing banget. Harusnya gimana nggak tahu. Padahal kita juga ada customer yang sudah kita janjikan jam-jaminya. Nah, tapi ya alhamdulillah pasti ada jalan dan ada pegawai freelance yang bisa di kontak, meskipun itu sempat pusing, benar-benar pusing ya. Dan kadang juga sempat ada karyawan yang keluar dadakan, waktu itu masih 2 orang gitu, jadi 1 orang aja itu libur, saya minta masuk, aduh kepala tuh bingung gimana itu, pusing banget. Ya, ya gitu lah. Terus apa namanya ya itu mungkin yang pengalaman kurang menyenangkan, tantangannya seperti itu ya. Itu yang menyenangkan adalah ketika kita sudah kasarnya sudah berada di fase seperti ini, dimana semuanya sudah terstandar, sudah konsisten, sudah bisa jalan sendiri, sudah ada orang yang bisa saya percayakan, saya amankan. Kadang seperti misalnya ya malam kita sempat syukuran ya, makan di restoran itu kita syukur besar, rasa keluarganya jatuh, ya merasa ditolong kita. Tolong sama-sama saling bantu dan itu pun sangat berkesan bagi saya. Karena bisa sama-sama bermanfaat gitu. Itu yang saya rasa cukup seperti itu. Biasa Mas ya, tantangan ini di rasional ini memang ya kalau orderan penuh itu ya Mas Hafiz harus secara langsung memang terjun meskipun sebagai orang. Ya selanjutnya Mas ini yang Mas suka itu dari usaha launcher itu seperti apa? Silakan Mas. Ya untuk yang saya suka sebenarnya ini kalau untuk spesifik saya kurang tahu ya. Yang jelas saya pun juga agak sampai sekarang pun masih heran ya. Terus terang saya itu kan SMA saya di Pondok Asalam Solo. Terus saya mencoba untuk lanjut SMA kerja di Barber King, cukur rambut. Tapi setelah itu saya ada di laundry. Maksudnya ini emang apa namanya mungkin udah takdir Allah ya di tempat kayak gini. Dan untuk merinci apa kayak saya suka terus saya sulit ya, tapi hanya enjoy saja, kayak enjoy the moment, menikmati apa namanya permasalahannya kayak gini kayak gitu. Mungkin ya yang jadi semangat saya adalah ya tentu saja kita punya visi ya cita-cita ya, dimana saya pengen masyarakat sekitar yang ada di laundry saya itu merasakan laundry yang benar-benar maksimal, laundry yang benar-benar laundry. Soalnya saya pun juga sebelum daripada buka laundry ini pun nggak sering laundry juga, tapi ya itu pasti ada aja laundry kurang bersih atau nggak kering jadi apa-apa, atau jam jadinya itu nggak sesuai apa yang dijanjikan. Nah itu saya ketika memberikan sebuah rasa kepuasan terhadap customer itu ya ada kepuasan juga di dalam diri kami juga. Makanya itu yang mungkin yang menjadi rasa senang dan rasa suka terhadap seperti itu. Atau Mas Hafiz ini kayak laundry untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk customer ya Mas. Oke. Wah ini Mas Hafiz ini menjadi salah satu contoh ya untuk mitra-mitra kita yang seluruh Indonesia dan calon-calon mitra yang ingin bergabung di sini itu harus mengedepankan yang namanya pelayanan. Iya, betul sekali Mas ya. Jadi apa saran dari Mas Hafiz teman-teman yang masih bingung nih mau usaha itu ini sudah di sini itu kita buka usaha apa ya? Saya cerita sedikit biar nanti lebih paham apa yang saya maksud. Jadi terus terang saja sebelum buka laundry ini pun saya nggak ada keinginan buka laundry karena emang terus terang aja modalnya waktu itu mepet ya. Saya lebih basic di potong rambut ataupun di mungkin kulineran ya. Tapi ya itu modalnya terlalu padat. Jadi ada 2. Ketika ada modal yang cukup mungkin atau modal berlebih atau mungkin ya memiliki privilege, mungkin bisa mengedepankan yang namanya passion, entah apa yang kamu suka, entah apa yang kamu minati, itu mungkin akan kedepannya kamu lebih enjoy.
Tetapi kalau Spirna seperti saya yang modalnya bikin sedikit dapat, itu bisa mencoba untuk melihat apa yang sekiranya kurang di masyarakat ini, dan juga tentunya mencoba untuk menyiapkan ibadah ya. Tidak bisa saya bilang pertama ya, tentu ibadah. Maksud saya, kita kalau ada kata Arab itu kan bailinas apa udinas baik manusia dan pendapat dan yang lain, itu harus diutamakan. Karena terus terang saja, kalau tidak mau fair-fair aja, saya pun nggak merasa laundry saya istimewa banget gitu, enggak. Saya merasa ini average laundry yang ya bagus, tapi cuma nggak sespesial itu. Tapi ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk omset yang saya rasa cukup fantastis ya. Maksud saya ketika buka usaha itu ya, saya rasa diingatkan untuk membantu sesama dan jangan terlalu kasarnya ya perhitungan lah sama karyawan. Insya Allah kalau udah punya mindset kayak gitu, pasti ada aja rezekinya. Pasti nggak tahu kenapa kok bisa rame gitu aja. Saya kadang juga kurang paham sama konsep rezeki itu kayak gimana. Jadi harus tetap mengedepankan ibadah, ingat bantu dan perhitungan. Pasti tak gimana caranya pasti ada jalan kayak gitu. Ini dari saya pribadi kan seperti itu. Oke, mantap pasti. Yang selanjutnya ini Mas ya, apa pesan yang ingin Mas Hafiz sampaikan kepada orang lain untuk bergabung di Waralaba Laundry di sini Laundry? Pesan singkat saja Mas. Ya, pesan singkat saja ya. Yang pertama dan paling utama, niatkan ibadah karena Allah Ta'ala, pasti dibantu, pasti ada aja jalan, dan yang pasti insya Allah nggak gagal soalnya emang demikian, nggak perhitungan. Dan yang kedua, di Simplipas ini ketika udah benar-benar komitmen, benar-benar tekad untuk memberikan pelayanan yang maksimal, insya Allah tentunya 50% keberhasilan. Setelahnya tergantung manajemen operasional sendiri seperti itu. Ya, banyak yang bisa saya sampaikan karena emang faktanya seperti itu yang ada dalam pribadi saya sendiri. Mantap, luar biasa. Mungkin itu Mas dari pertemuan kita pada hari ini, pertanyaan-pertanyaan singkat. Alhamdulillah kami sudah dikasih kesempatan untuk berkunjung ke Outlet 365 Yogyakarta ini, bertemu langsung sama ownernya ya, Mas Hafiz, salah satu pengusaha muda yang bergabung bersama kita, yang alhamdulillah sampai saat ini berproses dan berprogres lumayan signifikan dalam waktu 1,5 tahun, memiliki konsumen yang sudah terbilang banyak di Yogyakarta, khususnya di daerah Lempuyangan dan sekitarnya ini Mas ya. Ini itu dari kami Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.